Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 6 ayat 13, firman Tuhan menyatakan, "Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Fir'aun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir." Sahabat semua, dalam bahagian ini kita melihat bagaimana Musa kembali diperintahkan untuk membawa bangsa Israel keluar, menghadap Fir'aun dan menyampaikan pesan pembebasan bagi bangsa Israel. Namun respons Musa sangat jujur. "Aku ini seorang yang tidak pandai berkata-kata. Bagaimanakah mungkin Fir'aun mendengarkan aku?" Ayat 12 dan 30. Musa berulang kali menyoroti kelemahan dirinya sendiri. Di tengah penceritaan ini muncul sisipan tentang salah silah keluarga Musa dan Harun. Daripada ayat 14 hingga 27. Mengapakah salah silah ini begitu penting? Karena Alkitab ingin menegaskan bahwa Musa dan Harun benar-benar dipilih oleh Tuhan. Bukan orang asing, melainkan berasal daripada garis keturunan Lewi yang ditetapkan untuk pelayanan. Walaupun Musa merasa lemah dan tidak layak, Allah menegaskan panggilan itu melalui garis rohani dan janjinya. Bahagian ini memperlihatkan satu hal yang sangat indah. Allah tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang bersedia dipakainya. Musa melihat dirinya terbatas, tetapi Allah melihat potensinya di dalam penyertaannya. Apakah pelajaran rohani dan aplikasi untuk hidup kita? Kelemahan manusia tidak membatalkan rencana Allah. Musa berulang kali menekankan keterbatasannya, namun Allah tetap menegaskan panggilannya. Dalam hidup kita, seringkali kita juga merasa tidak layak atau tidak cukup. Tetapi Allah memilih dan memakai kita bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kuasa dan rencananya. Identiti kita di dalam Tuhan lebih penting daripada kelemahan kita. Salah silah Musa dan Harun diingatkan kembali untuk menunjukkan bahwa mereka adalah bahagian daripada rencana Allah sejak semula. Kita pun memiliki identiti baru dalam Kristus sebagai anak-anak Allah. Identiti ini memberikan kita jaminan bahwa kita dipanggil dan berharga walaupun kita merasa lemah. Ketaatan lebih penting daripada kefasihan atau kemampuan. Musa berkata dia tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan hanya menuntut ketaatan, bukan kefasihan. Begitu juga dalam pelayanan kita. Tuhan menghargai hati yang taat lebih daripada keterampilan yang cemerlang. Panggilan Tuhan selalu lebih besar daripada keterbatasan kita. Musa dipanggil untuk menghadapi Fir'aun, tugas yang mustahil menurut ukuran manusia. Namun justru itulah kuasa Tuhan Allah dinyatakan. Hidup kita pun akan menjadi kesaksian ketika orang lain melihat bahwa apa yang kita lakukan itu melampaui kekuatan kita sendiri, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Kisah Musa mengajarkan bahwa ketaatan membuka jalan bagi mujizat. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya boleh memakai orang yang hebat, yang pandai atau fasih. Namun Alkitab penuh dengan contoh bahwa Allah justru memilih mereka yang dianggap lemah oleh dunia, supaya kuasanya nyata. Paulus pun menulis, tetapi Allah memilih yang bodoh
bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan Allah memilih yang lemah bagi dunia untuk memalukan yang kuat. 1 Korintius 1 ayat 27. Selain itu, ketaatan kita menjadi saksi yang hidup. Orang mungkin kagum dengan kepandaian atau bakat kita, tetapi mereka akan lebih terkesan bila melihat hidup yang tunduk kepada Tuhan. Karena disitulah mereka melihat Allah bekerja, bukan sekadar kemampuan manusia. Dengan demikian, setiap kelemahan kita bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan kesempatan bagi Allah untuk menunjukkan bahwa kuasa-Nya sempurna di dalam kelemahan kita. Ada beberapa aplikasi tambahan yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Pertama, jangan biarkan rasa ragu-ragu, takut, atau kelemahan pribadi menghentikan kita daripada melayani Tuhan. Kedua, ingatlah identiti kita sebagai umat pilihan Allah. Kita berharga bukan karena kita kuat, tetapi karena kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Ketiga, latih diri untuk taat dalam hal-hal kecil, sebab ketaatan membuka jalan bagi Allah untuk memakai kita dalam hal-hal yang besar. Dan keempat, percayalah bahwa Tuhan dapat memakai hidup sederhana kita untuk tujuannya yang luar biasa. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 6 ayat 10 hingga 30 mengingatkan kita bahwa Musa meskipun penuh keraguan tetap dipanggil dan dipakai Tuhan. Kesetiaan Allah melampaui kelemahan manusia. Bila kita merasa tidak layak, itulah saat terbaik untuk berserah. Sebab kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kita. Ingatlah, Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk dipanggil, tetapi memanggil kita supaya melalui ketaatan kita, kuasa-Nya menjadi semakin nyata. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.